Perjalanan lebih berarti jika tak sendiri. Harusnya lebih ramai lagi. Sibuk nggak? Boleh tolong foto dulu. Kenangan pun terbingkai manis dalam sebuah foto. 1, 2, 3. Untuk berbagi hasil jepretan kamera, umumnya kita hanya mengirim melalui aplikasi di ponsel maupun media sosial. Namun kali ini saya ingin membuatnya berbeda. Membuat lebih personal dengan usaha lebih, dengan mengabadikan foto ke dalam bentuk kertas. Umumnya, kerajinan kertas menggunakan teknik origami, pop art, paper cut, dan paper quilling. Namun yang ini menggunakan teknik gabungan dari semuanya. Makanya hasilnya tak cukup 2 dimensi, melainkan 3 dimensi. Di tangan Agus Winartolah, kertas-kertas ini bisa menjadi bermacam jenis produk. Seperti stationery, kartu undangan, kartu ucapan, hingga postcard seperti ini. Yang lebih menarik lagi, kreasi-kreasi kertasnya ini juga diselipkan tema-tema yang diadopsi dari film. Seperti kisah di film animasi Up ini, atau cerita tentang Asterix dan Obelix ini. Sudah sejak 8 tahun lalu, Agus sudah keranjingan berkreasi dengan kertas. Menggunakan beberapa media yang lain, ada bikin tangan kita kotor. Nah, kalau bikin tangan kita kotor, saya harus cuci tangan, sebentar balik cuci tangan gitu. Kertas juga gampang kita bentuk, sesuai dengan apa yang kita mau. Untuk membuat sendiri, saya putuskan langsung datang ke workshopnya di Jakarta. Inilah Kertase. Berdiri sejak 2013 silam. Dalam bahasa Jawa, Kertase artinya kertasnya. Nama ini dipakai karena semua produk yang dihasilkan berbahan dasar kertas. Foto yang sudah saya kirimkan menjadi panduan untuk membuat boneka kertas yang saya pesan. Tahap awal pembuatan kreasi kertas ini adalah membuat gulungan menggunakan kertas khusus berukuran 0,3 hingga 0,5 cm per lembarnya. Kertas ini berbeda dengan kertas pada umumnya karena ukurannya yang tipis sehingga mudah untuk dibentuk. Tapi tetap harus hati-hati ya, agar saat menggulung kertas tidak robek. Proses menggulung ini kelihatannya memang mudah. Kita tanding siapa yang paling cepat? Siap. Ternyata penuh tantangan. Jika sudah begini, pengalaman yang berbicara. Proses menggulung ini menjadi penting karena merupakan ornamen utama. Tara! Tada! Nah, ini nih yang bedakan antara yang profesional yang pemula. Yang profesional udah selesai, lihat tuh. Yang pemula masih panjang. Selanjutnya, gulungan kertas dilem dan dibentuk sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu, menambahkan aksesoris dengan teknik lipat sesuai kebutuhan. Boneka ini kan dibuat dengan menggunakan teknik menggulung atau disebut juga dengan paper quilling. Nah, untuk membedakan bagaimana yang laki-laki dan yang perempuan, itu bisa dilihat dari teknik aksesorisnya. Misalnya, rambut, lipstik, atau bahkan pakaiannya. Menjual nilai personal, itulah yang diusung Agus pada karyanya. Banyak teknik yang saya masukin dalam satu kartu gitu. Nggak cuman paper cutting atau origami, tapi semua teknik-teknik saya masukin ke dalam satu artwork yang saya buat. Yang orang yang melihat yang apa yang saya kerjakan nggak cuma yang bisa dinikmatin hanya orang yang pesan saja, tetapi orang-orang yang melihat itu bisa dapat pesan yang saya sampaikan. Bukan hanya saya saja yang gemar mengoleksi karya-karya Kertase. Salah satunya adalah Megawati. Mirip dengan karakter aslinya, membuat ibu satu orang anak ini ketagihan mengoleksi diorama buatan Kertase. Salah satunya diorama Alice in Wonderland, kisah yang juga digemari oleh sang anak. Kertas yang tipis
Dan semua kertasnya juga dia pilihnya berdasarkan warna. Warnanya dicocokin dengan produk aslinya, barang aslinya atau karakter aslinya, dibikin semirip mungkin dan dilinting pakai tangan ya. Itu yang susahnya tuh dilintingnya pakai tangan. Bagi ibu 41 tahun ini, pajangan yang dibeli bukan hanya sekedar pemanis ruangan. Ia juga memanfaatkan diorama 3 dimensi ini untuk merangsang imajinasi anak. Salah satu caranya bisa memesan karakter diorama yang disukai oleh sang anak, seperti diorama Alice in Wonderland ini. Tentu saja cara ini ampuh menarik minat anak untuk mencoba membuat kreasi ini. Bagus, susah dibikin. Bikinnya kayak hari-hari. Terus ya bagus, kreatif. Karena berbahan dasar sederhana, kreasi cantik ini tak tahan dengan air dan sinar matahari. Meski begitu, untuk membuat produk ini memerlukan kreativitas yang tinggi. Keunikan kertase juga tak jarang membuatnya ditiru oleh orang lain. Kita nggak bisa meminta orang nggak mengcopy kita, mencontek punya kita. Karena itu kita nggak bisa, bukan haknya kita, tapi jangan takut seperti itu. Gak ada yang sia-sia lah dengan apa jerih payah kita. Ada yang lihat jerih payah kita, mau contek atau apa, itu urusannya mereka. Tapi kita tetap fokus bahwa kita tetap harus berkarya. Nggak bisa kita takut kita nggak dicontek. Harga masing-masing produk kertase dipatok mulai Rp300.000 hingga Rp4 juta, disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Dalam sebulan, Agus dapat menerima hingga 20 pesanan. Tak heran jika tiap bulannya ia dapat meraup omzet lebih dari Rp10 juta. Melalui kertase, Agus berharap bisa mengenalkan karya anak bangsa hingga ke mancanegara. Saya berusaha untuk bisa menekan kos, bagaimana kos bisa saya tekan dan bisa dinikmatin dengan lebih banyak orang lagi. Itu tugas saya yang selalu, ya itu pekerjaan kita, nggak cuma supaya buat dan mahal aja, tapi bagaimana saya bisa menekan harga itu supaya orang lain bisa menikmatin. Kini saatnya berbagi kenangan kepada sekitar, berbekal kertas dan keterampilan. Jajang. Boleh dibuka? Aha. 1, 2, 3. Novita Sari, Ramang Praseno melaporkan untuk NET.